Apa itu joki pinjol? Kamu wajib tahu. Joki pinjol adalah orang atau kelompok yang menawarkan jasa mengajukan pinjaman uang di platform pinjol atau, bisa juga gampangnya mereka adalah sebut saja mereka calo pinjol. Jasa ini biasanya digunakan orang yang memiliki rekam jejak kredit bermasalah. Misalnya di blacklist perusahaan pinjol karena gagal bayar, sehingga tidak dapat mengajukan pinjaman lagi. Inilah target para joki pinjol, yakni mereka yang sudah tidak bisa mengajukan pinjaman lagi karena sebelumnya sudah pernah bermasalah dengan salah satu bahkan beberapa platform pinjol. Oknum joki pinjol biasanya menawarkan jasanya di media sosial hingga menghubungi secara langsung lewat pesan singkat, SMS, dan aplikasi WhatsApp. Pesan ini biasanya dikirim secara acak untuk mengiming-imingi orang dengan penawaran yang diberikan, jadi berhati-hatilah dengan iming-iming mereka. Metode penawaran joki pinjol biasanya menawarkan kredit mudah dan cepat bahkan untuk nominal yang besar, begitulah senjata mereka. Tak jarang, joki juga mencantumkan bukti tangkapan layar berisi dana yang berhasil dicairkan untuk meyakinkan calon korban. Jika bujukan tersebut berhasil, joki pinjol umumnya akan mendaftarkan korban ke penyedia pinjol ilegal yang tidak memiliki rekam jejak kredit korban. Dengan begitu, korban pun bisa kembali mengajukan pinjaman lagi. Ingat, sekali lagi saya tekankan di sini mereka hanya akan mendaftarkan pada pinjol-pinjol ilegal, di mana kita sudah ketahui bersama bahwa pinjol ilegal bunganya lebih besar dan data-data kita rentan untuk dicuri atau disalahgunakan. Jadi bukannya solusi, tapi di sini Anda justru akan semakin terjerat dalam jurang lilitan hutang pinjol. Berikut kami rangkumkan beberapa poin bahayanya jika Anda menggunakan jasa joki pinjol. 1. Tarif mahal. Tarif joki pinjol dari satu ke yang lain bervariasi. Namun, berdasarkan informasi yang didapatkan dari berbagai forum di media sosial, tarif termurahnya dimulai dari Rp300.000 atau 10% dari total pencairan dana yang diminta korban. Dengan begitu, lewat satu pelanggan saja joki pinjol bisa mendapatkan ratusan ribu hingga jutaan tergantung besarnya pinjaman. Biaya tersebut juga belum termasuk bunga pinjam ilegal yang tinggi sehingga membuat korban semakin terjerumus pada utang. 2. Risiko pencurian data. Berbeda dengan pinjol legal yang wajib melindungi data pribadi nasabah sesuai aturan perundang-undangan, data-data yang diserahkan kepada joki pinjol sangat rentan dicuri. Bukan tidak mungkin jika data pribadi tersebut disalahgunakan untuk mengeruk keuntungan, seperti meretas rekening, membongkar password, hingga meminjam ke pinjol lain dengan mengatasnamakan data pribadi korban. 3. Meningkatkan risiko jeratan pinjol. Dengan rentannya penyebaran data pribadi, risiko untuk terjerat dalam pinjol ilegal semakin tinggi. Salah satu contohnya adalah fenomena seseorang yang tidak pernah meminjam di pinjol tapi dikejar debt collector. Dalam kasus tersebut, joki pinjol pun tidak mau bertanggung jawab dan korban yang harus menanggung kerugiannya. Gimana mengerikan bukan? Jadi, bagi Anda yang berniat menggunakan jasa para joki pinjol, pikirkanlah kembali baik-baik karena bukannya masalah Anda akan selesai tapi justru menambah masalah yang baru bagi Anda. Sekian untuk video kali ini, semoga informasi dalam video ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda suka dengan konten video channel ini, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe serta nyalakan tanda lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan update informasi-informasi penting lainnya, dalam video kami berikutnya.